Butuh pencahayaan nih. Nyalain dong. Coba Pat, gue udah live belum? Hai. Halo semuanya. Akhirnya aku live YouTube juga. Kali ini aku mau unboxing buku Ruang Tengah Ingatan. Bisa dinyalain lampunya? Halo semuanya, aku mau instastory dulu. Akhirnya, thank you Pat. Akhirnya aku udah live. Ini aku lagi live di YouTube, terus lagi live juga di Instagram. Nonton ya sekarang. Ya. Hai semuanya, akhirnya aku udah live di YouTube dan udah live di Instagram. Jadi buat kalian yang pengen lihat di YouTube, yang pengen lihat di Instagram, terserah kalian mau lihat live-nya di mana. Intinya hari ini aku pengen unboxing buku Ruang Tengah Ingatan. Ini adalah buku aku. Tuh udah ini kayak kurang terang. I don't know why di YouTube-nya kurang terang. Kayak kalian bisa ngeliat aku gak sih? Nah, aku pengen unboxing buku Ruang Tengah Ingatan ini. Ini adalah buku ketiga aku yang udah aku tulis selama kurang lebih 2 tahunan nih. Proses dimana aku, ya namanya manusia ya pasti pernah ngerasain jatuh cinta, terus ngerasain yang dimana harus menghadapi suatu konflik, terus juga gimana menyelesaikan konflik tersebut, terus akhirnya sekarang aku fokus sendiri, terus setelah sendiri aku mungkin ketemu sama beberapa orang lagi, setelah aku ketemu sama beberapa orang mengalami juga proses sama mereka-mereka. Nah, semua proses itu kurang lebih 2 tahun lebih ini aku tulis di sini, Ruang Tengah Ingatan. Kayak aku udah mulai ya jujur aja sama kalian, namanya juga aku manusia biasa, aku juga pasti pernah melewati proses-proses itu gitu. Dan aku nggak malu lagi atau nggak takut lagi untuk bilang kalau buku Ruang Tengah Ingatan itu memang semua proses yang aku lewatin di dalam hidup aku gitu, yang aku tumpahkan ke dalam sebuah puisi. Dan menurut aku nggak ada salahnya kita nulis puisi atau berkarya tentang hidup kita gitu, karena menurut aku lebih positif kita menumpahkan apa yang kita rasa lewat karya daripada lewat bulian, cacian, makian, karena banyak banget orang yang suka melampiaskan rasa keselnya itu. Aku lagi live Mas, sorry. Mama kelihatan nggak pakai jilbab, lewat situ aja nanti. Kan banyak banget kan orang yang suka salah meluapkan emosinya, kayak meluapkan emosinya lewat emosi yang berlebihan, marah-marah, atau curhat di sosial media, malah akhirnya menimbulkan konflik, menimbulkan persepsi dari orang-orang yang lihat gitu. Jadi menurut aku daripada aku kayak gitu, mendingan aku menuangkan semua yang aku rasakan lewat puisi, lewat karya, di mana bisa dinikmati, susunan kata-katanya juga indah, sajak-sajaknya juga yang bisa dinikmati orang gitu. Dan rasa sedih yang aku rasain, rasa marah yang aku rasain bisa berstimulasi jadi sebuah karya yang indah, energi. Dan ini aku tuangkan semuanya lewat Ruang Tengah Ingatan. Nah, di Ruang Tengah Ingatan juga banyak banget kejutannya nih. Pertama dari covernya. Kenapa warna merah? Terus ini pegangan tangan-tangan siapa? Kenapa namanya Ruang Tengah Ingatan? Ini semuanya ada artinya. Cuma nggak bisa aku ceritain sih, nggak bisa aku ceritain semua. Terus kalau ini tangan siapa ya? Ini juga nggak bisa aku kasih tahu karena aku tuh menganalogikannya gini. Hati kita itu aku ibaratkan sebagai ruang tengah. Kenapa? Karena kalau misalnya rumah, terus ada tamu masuk gitu, itu kan pasti kita persilahkan untuk masuk ke ruang tengah kan, ruang tengah atau ruang tamu gitu. Kita persilahkan dia masuk ke ruang tengah gitu, kita jamu, kita kasih teh, kita kasih makanan, kita ngobrol sama dia.
Dan kalau misalnya kita udah akrab banget sama tamu ini, terus tamu ini bisa menjadi teman dekat atau sahabat kita pasti mempersilahkan dia untuk sama tamu ini, ya kita persilahkan dia untuk keluar dari dan menetap lama, kita persilahkan dia untuk keluar lagi gitu. Karena kan nggak semua orang bisa masuk ke ruang kita, nggak semua tamu bisa masuk ke bisa dia masuk menetap sampai lama aja. Habis itu keluar. Ya kan hati aku itu sebagai ruang tengah. Nah, makanya aku namain bukunya Ruang Tengah Ingatan. Kenapa ingatan? Karena aku itu tipe yang pengingat gitu. Aku bisa ingat every single things yang orang kasih tahu ke aku, yang orang lakuin ke aku, yang orang omongin ke aku tuh bisa inget semua. Bahkan aku bisa inget kayak, oh dia tuh kemarin pakai baju ini, terus dia kemarin ngomong kayak gini-gini, dia kemarin megang tangan gue, dia kemarin gini. Itu aku bisa inget semuanya. Nah, makanya aku kasih Ruang Tengah Ingatan karena maksudnya adalah buku ini adalah semua ingatan aku tentang ruang tengah aku, tentang hati aku. Siapa yang singgah, apa yang aku rasain, apa yang aku alamin, proses apa aja yang aku lewatin. Itu, makanya namanya Ruang Tengah Ingatan. Jadi di sini kalian bisa menemukan segala macam di buku ini kalian bisa menemukan segala macam proses bucin-bucin sendiri, proses aku ketemu orang baru, proses aku bersama orang baru itu, proses akhirnya aku sendiri lagi, dan proses gimana aku melihat kehidupan aku, gimana aku melihat orang-orang yang datang di hidup aku gitu. Jadi perspektif aku soal orang-orang yang pernah datang di hidup aku gitu. Dia tuh misalnya nih kalau si X orangnya kayak gimana, si Y orangnya gimana, si Z orangnya gimana gitu. Dan di setiap babnya kalian akan menemukan notes yang aku tulis untuk mereka. Kayak di bab 1 itu aku tulis note untuk seseorang yang takut keceplosan gue. Jadi di bab 1 itu aku tulis notes atau pesan aku untuk seseorang yang dimana aku tuh nggak berani untuk ngomongin itu ke orang tersebut gitu. Kayak aku nggak mau aja ngomongin itu secara langsung, makanya aku tulis di notes bab 1. Aku tulis di notes bab 1. Dan ini notesnya aku tulis karena aku suka banget sama cara orang tersebut natap aku. Kayak the way he look at me is priceless gitu. Pernah gak sih kalian diliatin sama orang, terus cara orang itu ngeliatin kita tuh kayak, oh gitu, kayak yang kalian harapin gitu. Gimana sih kayak kalian bisa pas orang tersebut ngelihat mata aku gitu ya, aku bisa ngerasain kalau orang tersebut tuh emang sayang sama aku secara tulus gitu. Nah, karena tatapan itu, akhirnya aku nulis notes buat dia di bab pertama. Notes-nya apa? Nanti aja kalian beli bukunya. Pokoknya notes-nya itu Dear You gitu. Terus aku tulis apa yang aku rasain waktu dia natap aku gitu. Nggak usah aku bacain, jadi kalian baca aja sendiri. Yang penting udah aku jelasin notes-nya maksudnya apa. Nah, kalian udah bisa dapetin buku Ruang Tengah Ingatan itu hari ini sampai 27 Maret lewat flash sale PO, flash sale pre-order. Jadi kalian bisa ikutin pre-ordernya, ikutin flash sale pre-order, flash sale pre-order sama pre-order doang itu beda ya. Jadi kalau flash sale pre-order kalian bisa dapetin buku ini plus surprise di dalamnya. Pre-order juga ada surprise-nya sih, cuma pre-order beda lagi. Jadi kalian buruan ikutin flash sale pre-ordernya karena cuma sampai tanggal 27 Maret. Caranya gimana? Kalian bisa lihat postingan terakhir di Instagram aku. Yang postingan terakhir gak ya? Coba aku cek. Aku suka lupa. Yes, postingan terakhir. Nah, di caption aku itu ada
keterangannya kalian bisa ikutan flash sale PO di mana aja. Nah, terus aku jelasin lagi ya, udah kalian terus udah di setiap bab itu ada notes, di bab 2 juga ada notes buat orang juga. Bucin banget sih gue, pusing deh. Jadi cewek terus bucin tuh nggak enak loh, karena harusnya kan cewek yang diginiin sama cowok, tapi ini aku yang giniin cowok. Ya udahlah, menyenangkan hati orang nggak apa-apa. Aku nggak pernah dibucinin sampai kayak gininya. Aku nggak pernah dibucinin sama orang kayak aku ngebucinin orang. It's annoying, tapi ya nggak apa-apa lah. Suatu saat nanti aku pasti akan nemuin orang yang bisa gituin aku. Nah, bentar ya. Untuk 2 orang sebenarnya. Untuk 2 orang, dimana di notes ini aku tuh berterima kasih sama mereka. Karena mereka udah singgah di ruang tengah hati aku. Aku berterima kasih untuk semua kenangan-kenangan yang mereka kasih buat aku. Karena gak bisa dipungkiri, aku juga bahagia gitu sama mereka. Aku pernah bahagia sama mereka. Walaupun aku pernah bahagia, aku pernah nangis, aku pernah dicintai, aku juga pernah mencintai mereka, dan sampai di proses aku pernah benci sama mereka. Tapi yang paling penting bukan rasa itu semua, yang paling penting adalah mereka mengajarkan aku untuk mencintai diri aku sendiri gitu, dan mengajarkan aku untuk bisa bahagia sama diri aku sendiri tanpa menggantungkan kebahagiaan aku ke mereka gitu. Itu notes di bab 2 yang nanti isinya kalian baca aja kalau kalian udah punya bukunya. Terus notes di bab 3 itu juga ada, tapi di bab 3 itu notesnya lebih ke kehidupan. Bentar, aku liatin. Aku cerita di bab 3 tuh aku lebih cerita sih ke buku ini gitu, kayak kehidupan aku di dunia entertainment yang keras ini gitu. Kayak aku nggak bisa aku nggak bisa bedain orang beneran baik sama aku karena dia mau temenan sama aku atau enggak gitu, atau si orang tersebut pengen sesuatu dari aku. Terus tentang perjuangan aku di hidup, aku juga tulis di bab 3 gimana aku sampai kayak sekarang. Terus di notes ketiga itu aku tujukan buat hidup gitu, buat hidup. Thank you for the ups and down. I enjoy my roller coaster ride and now it's time to be a better me. Itu notesnya, salah satu notesnya aku bacain. Jadi kayak makasih banget buat naik turunnya, buat roller coaster kehidupannya, dan sekarang waktunya aku untuk menjadi yang lebih baik gitu. Terus aku cerita deh tentang rasa sakit yang aku rasain, tentang kehidupan yang aku hadapin gitu, yang gak seperti yang kalian lihat. Oh ya, aku mau live sama Panas Dalam. Kita add ya. Halo. Gimana kalian di sana? Wedeh. Ini aku lagi unboxing, aku lagi ngasih tahu tentang di setiap bab ruang tengah ingatan tuh ada notes pribadi dari aku. Ya, lanjut ya. Nah, jadi yang beda itu bener-bener buku ruang tengah ingatan tuh pribadi banget lah buat aku, kayak ada notes pribadinya dan segala macem. Terus di sini banyak foto-foto sketsa, dan foto-fotonya adalah foto asli juga ada kan, Teh? Iya, foto asli juga ada, dan foto-foto sketsanya itu
beneran foto aku yang disketsain. Jadi aku ngirimin foto ke Kak Fuad, ke editorku, terus aku minta sketsain ini dong seenggak jelas mungkin gitu. Jadi jangan sampai kelihatan orangnya itu siapa, jangan sampai kelihatan itu di mana. Pokoknya disketsain, diwarnain yang beda. Jadi misalnya di foto aslinya aku pakai baju biru. Nah, terus di sketsanya diwarnain warna apa gitu supaya nggak kelihatan. Tapi semua foto yang terus ada juga sketsa. Nah, kalau ini sebenarnya koneksi kamu jelek. Coba wifi-nya yang bagus. Nah, kayak misalnya ini nih. Koneksinya jelek nih. Kayak misalnya ini nih. Gambar ini itu adalah gambar aku. Terus di atas kepala aku itu ada beberapa barang yang relate sama semua yang ada di buku ini. Kayak ada payung dan hujan. Karena aku pernah hujan-hujanan sama seseorang itu. Ada laptop. Karena laptop itu tempat aku nulis, di mana aku nulis semua tentang semuanya. Ada kado, karena dikasih kado. Ada kamera, karena kita pernah foto-foto bareng. Ada sofa, karena kita kalau ngobrol di sofa. Terus ada foto Polaroid yang isinya foto Polaroid yang fotonya itu foto pegangan tangan, karena aku pernah foto kayak gitu. Nih, ini semua yang relate, semua yang ada di sini itu relate sama yang ada di buku ini. Nah, terus ada juga sketsa, mana ya, sketsa tangan gitu, lucu deh. Sekarang gue tuh suka malu sebutin ini, ya Allah. Tolong April. Kok koneksi kalian jelek banget? Siti bilangin deh Kak Fuad deh koneksinya jelek. Siti. Sumpah ya, manggil orang tuh nggak kedengeran loh di sini. Mbak, tolong panggilin Siti dong. Oke, koneksinya jelek, panas dalam. Terus aku pengen kasih tahu ada sketsa apa lagi ya di sini ya yang aku kirimin ke Kak Fuad. Pokoknya Kak Fuad itu editor Panas Dalam itu bener-bener yang megang rahasia aku sih. Makanya aku kayak udah kontrak mati sama dia. Terus selalu aku ingetin jangan lupa hapus. Dia tuh kalau ngejual hidup aku bisa tuh ke akun gosip. Terus ada sketsa apa lagi ya? Oh ya, oke. Terus ada sketsa ini, foto Polaroid yang isinya lagi pegangan tangan, tuh. Terus ada sketsa apa lagi ya? Kayaknya ada sketsa pelukan deh. Tapi aku lupa aku taruh di halaman berapa. Oh, ada sketsa ini juga. Foto Polaroid, terus tangannya love gitu. Ada foto-foto aku juga. Terus ada sketsa tangan yang kayak di cover. Sumpah ini orangnya kalau tahu malu banget sih gue. Bisa baca notes aku buat dia. Ayo kita live lagi. Panas Dalam. Koneksinya dibenerin dulu. Mana ya pelukannya, di mana ya? Kayak di bab 1 deh pelukan. Udah bagus belum koneksinya? Udah bagus belum? Kurang banget. Kak Fuad, sketsa pelukan di halaman berapa? Yang mana sih? Yang sketsa pelukan yang aku kirimin waktu itu malam-malam. Fotonya. Foto aslinya. Oh, ini dia. Ada di halaman 42.
Nah, terus di halaman 42 ini juga ada sketsa pelukan. Ini ceritanya lucu banget. Aku malam-malam ngirimin ke Kak Fuad foto pelukan. Kak, bikinin sketsanya dong, masukin ke buku gitu. Terus kan ini foto si cowoknya kan nggak kelihatan kan, ketutupan kepala aku. Terus si Kak Fuad kepo, siapa sih cowoknya ya. Ih, jelek koneksinya. Terus yang ditunggu-tunggu adalah pembatas buku istimewa. Seperti yang kalian lihat di vlog aku ya, yang aku udah tayangin. Jadi kalian bisa nonton YouTube aku, itu ada vlog aku lagi hunting buat bikin pembatas buku ini. Jadi di dalam buku ini itu aku nulis puisi tentang wanginya dia gitu. Karena asli dia wangi banget. Beneran yang sewangi itu, ngerti gak sih? Kayak aku aja kalah. Kak Fuad koneksinya nggak jelas, di end dulu deh. Kayak dia tuh sewangi itu, ngerti gak sih? Kayak yang dianya masih di situ tuh, masih jauh banget. Terus akunya di sini, aku udah bisa nyium kayak, buset wangi banget siapa nih gitu. Dan aku tuh bahkan kalah gitu, sebagai cewek aku kalah gitu. Biasanya kan aku yang wangi kan, biasanya tuh aku kalau pakai parfum kan banyak banget. Biasanya tuh aku yang digituin sama orang kayak, ih Prilly wangi banget sih, lo masih di lift wanginya udah kecium gitu. Biasanya teman-teman aku kayak gitu. Gue udah tahu nih kalau lo datang ke kampus karena udah wangi gitu. Tapi ini kebalikan gitu. Ini dia yang wangi banget. Bahkan aku tuh kadang suka kalah wangi. Aku suka yang kayak, aduh jadi malu nih gue cewek kalah wangi sama cowok gitu kan. Nah gara-gara itu, terus aku pernah, terus aku bikin puisi ini gara-gara aku pamitan nih sama si orang ini, pamitan. Terus pamitannya ya kayak biasa lah kita kan pelukan aja gitu kayak dadah gitu. Aku emang kayak gitu sama semua orang nih ya. Aku emang kalau kalian pamitan sama aku pasti kalau nggak cipika-cipiki aku bakalan peluk kalian gitu karena aku tipenya emang yang suka begitu kalau pamitan sama orang. Nah terus aku pamitan sama dia, dah jalan dulu ya, bye gitu. Nah terus selama di mobil wangi dia tuh nempel di baju aku kayak yang bener-bener sumpah aku jadi wangi dia gitu kayak kok aku jadi wangi dia banget. Dan selama di mobil tuh jadinya aku terbayang-bayang dia gara-gara wanginya dia tuh nempel di baju aku gitu kan. Nah gara-gara itu aku bikin puisi lah tentang aroma tubuh dia. Nah ini puisinya pengen aku bacain. Nah aku bacain dulu puisinya ya, baru aku jelasin pembatas buku istimewa. Aroma, Mbak boleh sebentar dulu ya, aku lagi live bentar ya. Jangan berisik ya Mbak. Maaf ya Mbak, aku tuh sedikit curhat. Kalau ngomong suka ngegas Mbak aku tuh, teriak-teriak gitu loh. Mungkin karena dia ngerasa gak kedengeran kali ya. Padahal udah disediain telepon di semua ruangan supaya kalau manggil apa bisa langsung telepon aja gitu. Nah ini aku bacain. Bentar ya, silent dulu. Aku baca puisi. Thank you. Aroma tubuhmu yang lembut masih begitu lekat di hidungku. Di bawah malam gelap ditemani remang lampu jalan, kita saling dekap. Jiwa kita menjadi satu. Kemudian berakhir dengan sekecup manis di kening. Tiba-tiba, aku tak mengenal diri sendiri. Nah, itu adalah puisinya. Ya, kalau yang masalah cium kening dan segala macam itu nggak usah aku ceritain lah ya. Pokoknya intinya aku bikin puisi ini karena dia wangi banget. Nah, karena dia wangi banget, akhirnya aku mau apa ya? Kayak punya ide gitu, mau ngasih surprise di buku ini. Sebenarnya surprise di buku ini buat kalian sih, tapi kalau misalnya dia ngerasa terus dia tiba-tiba beli, kan dia bisa kayak tahu gitu kalau ini buat dia gitu. Nggak apa-apa juga sih kalau dia tahu, aku nggak masalah juga. Nah, terus akhirnya aku bikin pembatas buku. Yang kalau kalian cium pembatas bukunya, itu wangi dia. Aduh, bucin banget gue, pusing. Nah, terus di pembatas bukunya itu ada tulisannya. Nih, di pembatas bukunya ada tulisannya. Aroma tubuh yang selalu kuingat. Hirup di sini. Jadi
Jadi unik banget sih. Aku kan malu ya buat tanya ke orangnya langsung, parfum lu apa gitu kan, malu gitu kan, tiba-tiba aku nanyain parfum dia ngapain gitu. Jadinya aku itu ke toko parfum, aku ciumin semua parfum-parfum cowok, terus aku bener-bener cari yang wanginya dia gitu. Jadi aku kayak ngomong aja ke mas-mas yang jaga parfum, "Nih parfum-parfum cowok yang wanginya manis," beberapa merek gitu dijajarin. Terus aku cium-ciumin gitu satu-satu. Terus akhirnya aku nemu nih, ini deh kayaknya, ini nih parfumnya. Terus aku ciumin berkali-kali, iya bener ini parfumnya. Akhirnya aku kasih tahu ke tim, terus tim akhirnya timnya hunting parfum itu dalam jumlah yang banyak karena gimana caranya beberapa ribu buku itu harus disemprot parfum itu kan. Jadi tim aku yang hunting parfumnya untuk beli dalam jumlah banyak gitu supaya bisa disemprotin pembatas bukunya dan diselipin ke dalam puisi yang emang sesuai sama ceritanya gitu. Dan itu juga terus nggak ada vendor yang bersedia untuk bikinin ininya. Belum ada vendor yang bersedia ngirimin pembatas bukunya terus harus disemprotin satu-satu gitu, nggak ada vendor yang mau. Sampai aku tuh bujuk-bujuk, please dong, mau dong please, karena ini bener-bener surprise yang belum pernah ada di buku manapun. Aku belum pernah lihat sih penulis ngasih surprise ini. Jadi aku pengen banget aku jadi yang pertama. Akhirnya setelah bujuk-bujuk ada deh vendor yang mau dan bisa deh vendor yang ngebuatin pembatas buku yang ada tulisan gininya. Terus ada wanginya. Nah, ini adalah surprise yang akan kalian dapetin kalau kalian ikutin flash sale PO dari tanggal hari ini sampai 27 Maret. Jadi kalian harus banget ikutan, cuma sampai tanggal 27 Maret, pesen. Nah, bisa kalian lihat postingan terakhir aku, itu ada tempat-tempat di mana kalian bisa beli bukunya. Karena pembatas buku istimewa ini cuma bisa didapetin kalau kalian ikutan flash sale PO atau pre-order. Tapi pre-ordernya masih nanti, pre-ordernya masih 30 Maret sampai awal April lah. Nah, tapi untuk sekarang supaya kalian nggak kehabisan, karena ini limited edition, nggak di semua buku ada, cuma ada di flash sale PO dan PO. Di toko, kalau kalian beli di toko buku nggak akan ada, karena nggak mungkin aku nyetak beribu-ribu buku, beratus-ratusan ribu buku dengan adanya ini pakai parfum gitu kan, nggak mungkin. Jadi ini benar-benar limited edition, cuma bisa didapetin kalau kalian ikutin flash sale PO-nya atau PO. Wangi banget sumpah. Nih aku mau live lagi sama Depanas Dalam. Siapa tahu mereka mau ikutan ceritakan gimana aku prosesnya. Nah udah, kalian akan mendapatkan ini yang akan aku selipin di lembar puisi yang emang nyambung. Hai, gimana udah bagus belum? Udah pindah negara. Oke, coba dong jelasin nih ke yang lagi lihat live. Bisa dibeli di mana? Bisa didapetin di mana flash sale PO? Halo, guys yang mau ikutan flash sale PO-nya bisa kalian pesan di Instagramnya @ubi. Juga WA-nya Ibu Siti Julia. Iya, kalian juga bisa buka Instagramnya Siti, terus kalian hubungin nomornya Siti, kalian bisa pesan juga gitu. Tapi kalau misalnya Siti nggak respon, karena kata Siti, Pril dari jam 00.00 udah banyak banget yang pesen, aku nggak sanggup gitu. Apalagi kan Siti juga kerja juga ya di sini ya, jadi dia nggak bisa standby. Dia nggak bisa standby megang. Dia nggak bisa standby megang handphone. Jadi kalau dia slow respon, kalian bisa beli di pilihan tadi tuh, Millennials, Book ID ya, Book ID, Mizan Store, Republik. Jadi kalian bisa bukain Instagram mereka, terus kalian cari tahu gimana cara ordernya, karena di situ semua tertera. Nah, silakan sebut emailnya untuk pesan borong bukunya Teprili. Yes, karena kalau kalian beli di toko buku, kalian nggak akan dapetin pembatas buku istimewa dengan wangi wangi parfum. Cuma ada di flash sama PO-nya. Iya, cuma ada di flash sale sama di PO. Wangi banget.
nyari vendor tuh, yang nyari vendornya muter-muter Bandung Jakarta. Iya, muter-muter Bandung Jakarta supaya bisa dapetin biang parfum ini. Dan tenang aja buat kalian yang, Kak, nanti kalau parfumnya hilang gimana wanginya? Nggak akan hilang karena ini bener-bener udah langsung ke biangnya. Ya betul, dan itu nggak 70-30 tapi full biangnya semua. Jadi nanti kalau mau dikirim ke Lombok, ke Nusa Tenggara, ke Kalimantan, kemana aja, kalian bisa nyium aroma tubuhnya si Dodi. Iya, jadi ini tuh benar-benar biangnya 100% gitu. Jadi plastikin kan ya nanti ya? Ya, nanti diplastikin. Jadi ini nanti kalian dapetinnya tuh diplastikin, jadi bakalan awet banget wanginya. Siapa tahu kalau kalian... Terus ini parfumnya manis kayak parfum cewek, jadi siapa tahu kalian kalau mau beli parfum bisa kasih ini kan ke tukang parfum nih, Pak mau wanginya kayak gini. Oh nggak akan ada deh, cuma ada satu vendornya di Jawa Barat. Nggak akan ada? Nggak akan ada, cuma ada satu. Berarti ini emang spesial banget. Kebucinanku memang pol, nggak ada yang bisa ngalahin kebucinan aku. Cewek-cewek di luar sana, kalian kalau belum bucin, kalau belum bisa bikinin karya buat cowok kalian. Weh. Belum bucin kalau belum bikinin buku buat cowok. Dan ada itunya lagi, ada parfumnya lagi diselipin, ya ampun. Belum bucin kalau belum curhat jam 2:30 pagi. Itu gue. Belum bucin kalau belum. Sumpah, aku tuh bisa loh nggak tidur buat curhat sama Kak Fuad. Terus aku kan nggak mau tidur lagi ya, soalnya kalau tidur lagi bisa kesiangan, bisa kebablasan subuh gitu. Jadi aku benar-benar curhat sampai nungguin azan gitu. Abis azan baru aku tidur. Gila gak sih? Dan terima kasih untuk Kak Fuad yang meladeni aku jam 3:30 pagi ya. Jadi kerjamu sama Beli itu 24 jam. Jadilah ini. Tapi kan berfaedah loh curhat aku jadi karya daripada curhat di sosmed nggak jelas. Ayo, daripada curhat di sosmed membuat keributan gitu kan, mendingan aku curhat di buku jadi karya positif gitu loh, positif energi, orang yang baca juga enak. Sebentar lagi jam 1 dibuka ya guys ya. Oh ya, jam 1 siang dibuka flash sale-nya 1 jam lagi. Oh my god. Nanti kalau kalian yang udah transfer, yang udah pesen ke Buku ID, ke Republik Fiksi, ke Mizan Store, ke Millennia, ke Siti Julia, kalian langsung aja komen, Kak saya udah pesan, pokoknya ya buat ini. Nih say hi buat aku lagi live di YouTube juga nih. Hai buat yang lagi nonton di YouTube. Jangan lupa ikuti flash sale-nya beberapa menit lagi. Tuh, ikutin ya flash sale PO-nya beberapa menit lagi. Di Mizan Store ya, di Mizan Store. Ya. Terus buku ID. Republik Fiksi. Terus milenial sama aku. Ini aku lagi live di YouTube juga ya guys. Prilly Latukonsina 96. Tolong kalian lihat postingan terakhir aku, di situ ada cara-caranya kalau kalian mau ikutan flash sale PO-nya. Berapa harganya teh? Aku bacain kali ya salah satu puisinya ya. Tadi kan udah tuh yang aroma tubuh. Nanti linknya biar lebih mudah untuk pesan ada di bio-nya di Panas dan Kompetisi. Oke, nanti aku taruh juga linknya di bio aku ya. Nanti aku taruh juga linknya di bio aku. Jadi kalian kalau mau ikutan flash sale bisa langsung klik di bio itu. Mantap. Terus? Baca. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana ya? Yang paling recommended dan paling spesial dicurhati jam 3 subuh deh. Kalau aku sih suka yang di meja makan deh. Apa sih jadi meja makan ya? Meja makan yang mana? Malam. Oh, yang makan malam. Oh iya ya. Aduh. Sama di bawah hujan. Ketika hujan. Oh, ketika kan hujan kan. Yang komennya orang mah di bawah hujan masuk angin, nggak bisa jadi puisi. Kenapa di tiap video jadi puisi yang dari sayur? Enggak, soalnya lucu banget. Maksudnya kayak aku belum pernah hujan-hujanan kan seumur hidup. Cuma sekali itu doang tuh aku hujan-hujanan. Gara-gara emang ternyata hujan, terus kita nggak ada yang bawa payung. Terus akhirnya hujan-hujanan gitu deh. Abis itu kayak lucu aja kayak di Korea gitu hujan-hujanan. Akhirnya aku jadiin puisi. Terus
itu cuma beberapa menit dan menit itu menjadi momen yang spesial buat aku sih, yang aku ingat sampai sekarang. Aku Fix bucin banget parah boy. Aku mau ini ya, bacain yang makan malam. Makan malam. Jadi ini tuh maaf kan kejadiannya dulu, aku kan kenapa malam, karena kejadiannya dulu aku alamin, baru pas udah sampai rumah, aku mikir gitu, aku ingetin dulu puisinya, nanti aku ceritain ya. Makan, weh. Makan malam. Mencintaimu seperti makan malam di tengah pesta kembang api. Tak mengapa aku terkena percikannya. Selagi bisa menatap matamu yang candu, senyummu yang gula. Pada relung waktu yang kita tentukan, entah akan menjadi apa cinta yang kita simpan diam-diam di balik meja ini. Belum tentu menjadi bunga atau sekedar teh hangat ketika senja. Tidak apa-apa. Aku relakan wajahmu terus ada di cermin kamarku. Selama itu juga, bunga bermekaran di tiap mimpiku. Prilly. Yeay! Ini kenapa? Ini cerita di balik ini, itu kayak nih kalau orangnya nonton sih fix. Hei diem kamu Siti sama Kak Fuad yang tahu cerita aku nih, jangan sampai lu bocor keceplosan tuh, jangan sampai ya. Insyaallah. Kenapa makan malam gini loh? Aku tuh mengibaratkan cinta sama dia, suka sama dia tuh kayak makan malam di tengah pesta kembang api. Coba deh kalian bayangin deh, makan malam terus lagi ada pesta kembang api, jedar gitu, kayak rame gitu. Kayak gitu rasanya. Jadi kayak rame gitu rasanya kalau lagi sama dia gitu. Kayak hati aku tuh kayak gremet gimana gitu. Gremet bahasa apaan sih itu? Kayak rasanya tuh kayak terlalu banyak rasa yang aku rasain di hati aku pas aku lagi sama dia, kayak ada kembang api gitu, kayak lagi ngeliatin kembang api rame, terang, warna-warni gitu, rasanya kayak gitu. Tapi rasa kayak gitu juga, malu gue diliatin papa. Papa sana. Malu. Terus tapi kembang api kan nggak selamanya indah ya, maksudnya kadang juga berisik, terus kita juga bisa kena percikan apinya gitu kalau lagi main petasan, sakit, rasanya panas. Nah, rasanya tuh kayak gitu, jadi at the same time indah, tapi at the same time dalam waktu bersamaan juga ngeri gitu, cinta sama dia tuh ngeri banget gitu, gimana ya rasanya, pokoknya ngeri deh, karena ada satu tuh nggak apa-apa kena percikannya, nggak apa-apa kena sakit-sakitnya tuh nggak apa-apa gitu, selagi aku masih bisa ngelihat mata dia yang ngebuat aku tuh candu gitu di saat dia tuh natap aku, terus senyum dia yang udah. Cukup, pokoknya ya kayak gitulah, gimana sih, kalian pasti pernah lah ngerasain jatuh cinta kan, pokoknya kayak gitu. Membayangkan apa yang ada di jangan diceritain, dikit-dikit aja. Dikit-dikit, itu udah dikit loh, ini ceritanya panjang sebenarnya. Terus apa lagi nih, mau yang mana lagi? Aku mau saya ceritain sketsa tangan dokter yang ada di cover. Itu mah parah kalau diceritain. Terus kayak gantung bersambut deh, biar orang-orang tanya tangan siapa nih? Siapa nih? Yang dari cover. Jadi ini tuh, jadi gini, tuntunan kayak gini
sama pegangan yang sela-sela jari gini kan rasanya beda kan, ya kan? Kalau tuntunan gini ya tuntunan, kalau pegangan tangan gini ya pegangan tangan temen gitu. Aku juga sering pegangan tangan kayak gini gitu. Tapi kalau udah sampai sela-sela jari gini, jadi aku lagi duduk. Ya udahlah duduk biasa kan. Terus tiba-tiba kayak geser tangannya gitu. Kan gini dulu pegangannya kayak gini, terus lama-lama kelamaan kayak set gitu. Nah terus aku foto, emang aku suka aja ngoleksi foto-foto gitu kan, terus pas lagi pegangan aku foto gitu diam-diam tek gitu, terus aku ya udah aku simpen aja. Nah terus akhirnya aku punya ide cover buku aku apa ya gitu kan, bingung nih cover bukunya mau apa ya, soalnya judulnya kan Awalnya mau yang di dalam ya? Iya, awalnya tuh covernya tuh mau yang ini awalnya. Soalnya kan judulnya agak-agak absurd kan, ruang tengah ingatan gitu. Apaan gitu ruang tengah ingatan? Agak-agak nggak kebayang gitu sama aku juga. Agak-agak nggak kebayang ruang tengah ingatan tuh mau apa sih covernya. Terus aku kepikiran ya udah aku terus dengan ruang tengah ingatanku dengan berbagai macam barang yang sesuai sama tulisan di sini. Tapi at the same time aku juga nggak mau buku ini tuh muka aku gitu depannya, kayak muka aku gitu, karena aku nggak mau, karena aku pengen gitu kan, tapi aku pengen orang itu walaupun nggak tahu aku tapi bisa tetap beli buku aku karena emang puisi-puisi di dalamnya gitu, karena emang sajak-sajak yang aku sampein di sini, bukan karena ini buku yang nulis Prilly. Aku nggak mau orang beli buku aku karena itu, tapi ini buku gue beli karena gue suka puisi, karena gue suka sama tulisan-tulisan puisi di sini gitu. Jadi aku nggak mau orang tuh beli buku ini karena aku doang gitu, karena kepo doang sama kisah hidup aku, enggak, tapi emang karena karya yang aku tulis ini emang aku tulis pakai hati dan pure aku tulis tuh buat berkarya buat kalian gitu. Ini persembahan karya aku buat kalian gitu, bukannya semata-mata aku cuma pengen curhat, aku cuma pengen bucin, atau aku pengen mamerin hidup aku aja, enggak, tapi emang aku pengen berkarya buat kalian yang kebetulan karyanya itu aja deh, karena kan tangan kan orang juga nggak tahu ini tangan siapa, dan tangan tuh bisa tangan siapa aja, semua orang bisa pegangan tangan kayak gini, jadi bisa relate sama semua orang gitu. Itu sebenarnya tangan. Jadi semua orang tuh bisa relate gitu kan, ya karena pegangan tangan doang gitu, maksudnya kayak semua orang juga mungkin pernah gitu, makanya covernya pegangan tangan. Dan warna merah. Ya, aku guys. Karena ya kenapa warna merah, karena prosesnya tuh gini loh, nulis buku ini. Nulis, nyicil kan. Aku kan selalu nyicil sama Kak Fuad kalau nulis. Nyicil. Terus ada momen dimana aku stop. Aku berhenti nulis. Kayak bener-bener aku ngeblank-ngeblanknya gak bisa nulis sama sekali. Even beberapa kalimat pun. Bahkan aku tuh yang di titik dimana kayak, aduh aku udah gak bisa nulis lagi gitu. Jadi prosesnya gitu tuh, aku nulis, nyicil, terus tiba-tiba aku stop. Gak bisa nulis sama sekali, aku gak tahu kenapa otak aku mentok banget. Terus tiba-tiba ada satu momen yang dimana bikin aku tuh nulis tiap hari, bahkan sehari tuh aku bisa nulis 2-3 puisi gitu. Jadi kayak langsung semangat gitu, nulis. Nah akhirnya warna merah ya melambangkan semangat aku pada saat itu untuk menulis buku ini gitu. Terus baca yang mana lagi nih? Hah? Apa? Bahwa tadi ada info dari para tokoh. Akan buka lebih cepat sebelum jam 1. Yeay! Flash sale PO-nya akan dibuka lebih cepat. Jadi jam berapa nih? Ini aja udah jam 12:30. Jam 1 kurang 5 menit. Ya, apaan sih? 5 menit lagi guys, 5 menit lagi flash sale Mizan Store. Republik apa? Republik Fiksi, terus buku.id ya? Buku ID, terus juga di Siti Julia. Jadi kalian bisa standby dari sekarang nih sambil nonton live, kalian standby buat dapetin buku ini karena jangan sampai kehabisan. Ini limited edition yang ada pembatas buku istimewanya.
Yang ada parfumnya itu limited edition, bener-bener cuma dikit dicetaknya. Jadi buruan kalian standby sekarang. Lihat postingan terakhir aku di Instagram aku. Itu ada cara-caranya, ada Instagram toko buku yang jual. Jadi kalian bisa langsung ke sana karena 5 menit lagi dibuka. Kita berhitung dari berapa detik. Ini aku timer ya, 5 menit aku timer nih. Ya, betul. Aku timer. Timer 5 menit. 1, 2, 3. Oke, udah aku timer. Rame banget sih, siapa aja. Silakan kalau yang nanti pas udah 5 menit ini udah check out bisa posting di story-nya Ya nggak puas. Nanti kita repost. Iya, pokoknya wah, ada Bu Dwi nih, udah check out di Mizan. Asik. Selamat. Jadi ada satu puisi yang aku nulisnya sambil nangis gitu, bener-bener kayak gitu. Jadi bener-bener ya nggak usah aku kasih tahu lah kenapa gitu. Cuma di saat itu tuh kita bener-bener ya udah saling apa ya, saling memperjuangkan gitulah. Kayak aku berjuang, dia juga berjuang, ya terus kita sama-sama berjuang, tapi ya pahit gitu, bener-bener pahit banget. Terus aku tulis puisi, kita menari. Aku bacain ya. Kita menari, telanjang kaki di atas duri ingatan. Dan ranum senyummu yang tersimpul di atas bibir merah jambu adalah rasa sakit yang diabaikan. Dengan air mata aku menatapmu diiringi rasa cinta. Kita terus menari. Tubuh kita terbungkus janji yang entah sampai kapan kita yang entah kapan kita tepati. Ini kali pertama mencintai dalam diam terasa begitu ringan. Dengan degup yang tetap sama. Menakjubkan. Ya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ya udah, dia sakit, aku juga sakit. Tapi ya udah, kita sama-sama nguatin satu sama lain. Ya udah, sama-sama nguatin aja. Terus ya udah deh. Terus kayak apa? Jadi itu menarik juga kita gambarkan menari, tapi itu sedang bertari di atas rasa sakit. Iya, jadi maksudnya menari di atas rasa sakit tuh karena aku sama orang itu tuh, karena menari itu kan identik dengan rasa bahagia ya. Kita kalau menari kan kita bahagia kenapa, tapi sebenarnya kita tuh sakit, ngerasain rasa sakit gitu berdua. Dan ya udah kita saling nguatin. Terus ya udah deh. Walaupun udah ngelewatin rasa kayak gitu ya, rasa pahit, rasa sakit itu tetap aja gitu, degup yang aku rasain di saat aku sama dia tuh tetap menakjubkan gitu, tetap degup yang aku rasain di saat aku tuh ngerasa jatuh cinta gitu sama dia. Sedih amat jadi sedih. Jadi sedih, males. Ya jangan gitu aja, udah stop aja, ntar berdiri nangis. Aku tuh selama di rumah ini ya baper deh. nggak usah ngomong gitu. Kebaca deh. Cuma pertanyaan. Enggak, tapi ya enggak, sumpah. Dari kemarin ya, netizen itu kan kayak nyambung-nyambungin nih, ini buat ini buat ini, ini buat ini. Please, kalian tuh nggak tahu apa-apa, sumpah. Nggak tahu apa-apa, karena orang yang ada di sini tuh nggak, ya ada beberapa orang sih. Cuma maksudnya salah satu sumber puisi yang ada di buku ini tuh nggak pernah terlihat sama siapapun. Bener-bener teman-teman aku aja nggak tahu. Yang tahu tuh cuma teman-teman terdekat aku. Udah timer. Yeay! Wow! Guys, sekarang kalian udah bisa ikutan flash sale PO. Cepetan sekarang juga kalian ikutan flash sale. Klik di bio Pandang untuk pesannya guys, biar langsung cus bisa pesan.
Yes, kalian buka Instagram Depanas Dalam Publishing, terus kalian langsung klik link di bio-nya. Abis live ini juga aku akan masukinnya, yaitu adalah pembatas buku istimewa dengan aroma dengan perfume yang wangi banget ya, bisa dipakai cewek tahu ini sebenarnya yang wangi banget. Jadi kalian akan tahu. Kalian akan tahu iya, kalian akan tahu wanginya kayak gimana gitu. Cepetan ikutan guys, cepetan ikutan. Oh ya, sama tadi aku belum terusin ya. Salah satu orang yang ada di buku ini tuh nggak pernah tahu deh gitu. Jadi kalian jangan sambung-sambungin sama A, B, C, D, E, F, G gitu. Karena orangnya juga kalian nggak tahu. Bahkan teman-teman aku aja nggak tahu. Yang tahu tuh cuma palingan 3-4 orang gitu, teman-teman yang deket banget sama aku doang yang aku kasih tahu. Ya emang definisi cinta dalam diam gitu, ngerti gak sih? Kayak emang gak mau orang-orang tahu gitu. Jadi ya cukup aku dan orang itu aja. Jadi kalian jangan sambung-sambungin please sama A, B, C, D, F, G, ini buat ini buat ini, nggak usah. Jadi aku mohon kalian nikmatin aja karyanya. Aku di sini sharing sama kalian karena aku ya emang pengen totan ini buat ini buat ini buat ini gitu. Biarkan aja mereka abadi dalam sajak aku, bukan abadi dalam jejak digital. Jadi kalian tinggal nikmatin aja karyanya, nikmatin aja puisinya tanpa harus menyambungkan puisi ini ke orang tersebut gitu. Karena aku takutnya gini, kalau orang yang gak suka, misalnya kalian nyambungin puisi ini sama si X gitu, terus kalian tag si X, kalian komen di Instagram aku nyebut-nyebut nama dia, aku takutnya orang itu gak suka gitu digituin gitu, dan aku takutnya orang itu ngerasa terganggu gitu, kayak apaan sih nih netizen nyambung-nyambungin gue sama puisinya Prilly. Nah jangan sampai kayak gitu, padahal ternyata bukan gitu. Padahal ternyata nggak ada sangkut pautnya sama dia, dan padahal dia tuh nggak ngerasa kalau dia pernah deket sama aku gitu. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai nanti orangnya ngerasa terganggu, jadinya orangnya sebel sama aku gitu. Gara-gara lu nih Pril, gue jadi disambung-sambungin sama puisi lo gitu. Karena ini pernah terjadi kayak netizen nyambung-nyambungin puisi aku sama orang, dan orangnya tuh nggak suka, orangnya tuh yang kayak ngerasa terganggu, kayak aduh apaan sih gue ditek-tekin gitu. Nah aku nggak mau, jangan sampai orang itu terganggu gitu gara-gara ditek-tekin sama kalian, takutnya nanti dia sebel sama aku. Jadi mendingan kalian nikmatin aja karyanya. Kalau kalian mau nebak-nebak orangnya siapa, yang nebak dalam hati aja gitu, nggak usah di-tag orangnya karena belum tentu juga. Oke? Cepetan kalian ikutin flash sale-nya sekarang juga. Bisa kalian ikutin tadi yang udah disebutin sama kita. Dan harus buruan, karena kenapa? Buku Ruang Tengah Ingatan cetakan pertama dengan surprise pembatas buku istimewa dengan harum perfume seseorang itu hanya dicetak terbatas dan sedikit sekali. Jadi jangan sampai kalian nggak dapet. Silahkan kunjungin Depanas Dalam Publishing untuk klik link di bio-nya untuk pesan sekarang juga guys. Ya. Cus. Nanti kita akan live lagi ya pas PO. Pas PO kita akan live lagi ya. Pas PO kita akan live lagi karena pas PO ada kejutan lain juga. Tapi kalian ikutan yang sekarang dulu karena takutnya kehabisan guys. Nih. Yuk sekarang pada klik link di bio-nya Instagram Depanas Dalam Publishing. Trafficnya udah rame banget. Iya, dan ini juga udah mau habis nih live-nya. Jadi aku bentar lagi akan end. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Makasih buat kalian yang selalu mengapresiasi karya aku. Love you Prilvers, love you semua yang udah dukung aku. Selamat Bye. Bro, makan siang apa, Bro? Tunggu ya. Terima kasih ya buat warga YouTube yang udah liatin live Instagram aku. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa terinspirasi juga mungkin untuk berkarya nulis buku. Thank you banget. Ayo buruan ikutan flash sale-nya karena udah dibuka sekarang. Kalian bisa buka Instagram aku Prilly Latukonsina 96, di postingan terakhir ada tata cara belinya. Di mana aja. Aku cantumin informasinya di situ. So thank you so much. Ini pertama kalinya aku live di YouTube, jadi kayak masih kikuk. Thank you guys. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bentar dulu, aku lagi akhirin bentar ya.